Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA yaitu untuk kelas 9. Coba perhatikan, wah, di sini ada gambar apa ya? Perhatikan, ada air, ada yang suka mainan air. Nah, coba perhatikan air, kira-kira di dalam air ada molekul unsur apa saja ya? Nah, secara diteliti oleh ilmuwan, ternyata air itu mengandung di dalamnya unsur-unsur, yaitu ada unsur oksigen dan hidrogen. Nah, sehingga membentuklah H2O, yaitu antara unsur hidrogen dan oksigen. Nah, hal itu berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai proses pembentukan molekul. Wow, ada yang pengen jadi ilmuwan kimiawan? Nah, kita akan membahas yaitu pada bab 8 partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita akan fokus membahas mengenai proses pembentukan molekul. Nah, pada peta konsepnya atom kemarin kita sudah membahasnya ya. Ada teori-teori atom, kita akan hari ini membahas mengenai molekul dan ion. Ada kation, anion, ada molekul unsur dan senyawa. Baik, kita akan bahas proses pembentukan molekul. Nah, kita akan bahas mengenai molekul, konfigurasi elektron, ion, dan identifikasi unsur pertama. Nah, coba perhatikan garam dapur ya. Ada yang suka? Nah, di situ ternyata mengandung ada rumus ya, yaitu NaCl. Na itu natrium, Cl adalah klorida ya. Nah, apa itu molekul? Molekul merupakan gabungan dari dua atau lebih atom, baik antara atom yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Nah, molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan juga. Ada molekul unsur dan molekul senyawa. Apa itu molekul unsur? Nah, kata kuncinya di sini adalah kumpulan molekul unsur atau gabungan dua jenis yang gimana? Sejenis. Ini kata kuncinya adalah sejenis. Unsur berarti sejenis atau sama. Nah, contohnya H2O hidrogen ya, Cl, 2O2 oksigen kan. O-nya jumlahnya 2 sama. Sulfur S8. Nah, L-nya S-nya 8 kan hanya satu jenis kan. Kemudian senyawa kebalikannya. Kalau tadi di sini adalah unsur sejenis, kalau molekul senyawa berarti gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Nah, contohnya karbon dioksida CO2 yang kalian keluarkan ya, itu mengandung karbon dan oksigen. C dan O kan dua ya, dua unsur. Kalau NaCl garam dapur, ada Na dan Cl. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada O2. O2 kan molekul unsur. Unsur artinya apa? Sejenis, berarti ada O-nya 2. H2 atau hidrogen berarti kumpulan dari H. Nah, yang senyawa itu berbeda jenis, air H2O berarti H dan O. Kemudian CH4 ini rumus dari metana. Ya, ada C dan H. Berarti itu yang molekul senyawa. Ini ada C6H8O6. Ini juga termasuk jenis molekul senyawa. Nah, konfigurasi elektron itu apa? Yaitu susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit subkulit suatu atom. Jadi ada kulit-kulitnya ya. Kemarin sudah membahaskan adanya atom. Aturan pengisian elektron menurut Pauli ada pada 4 kulit pertama sebagai berikut. Yang kulit pertama atau bisa disebut dengan K, yaitu hanya diisi oleh 2. Ini rumusnya, ini ya, rumusnya 2N pangkat 2. K itu kan kulit pertama berarti 2. N-nya itu pertama berarti 2 kali 1. Nah, berarti 2. Nah, kemudian kebalikannya kalau yang L, kulit L itu diisi oleh sisa jika kurang dari 8. Nah, pada kolom kedua ini diisi jika yang lebih dari 8. Coba. Ini kan tadi rumusnya 2N pangkat 2. Berarti N-nya 2. 2 kali 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya ini sampai ke bawah ya. 2N pangkat 2 itu rumusnya. Kalau misalnya di sini kulit kelima ya,
berarti 2 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25 kali 2. Sehingga ini 50. Begitu ya. Ini jumlah elektron maksimal itu rumusnya 2N pangkat 2. Nah, untuk lebih jelasnya, tadi kan sudah tahu rumusnya. Coba, nah besok biasanya kalian pada SMA jurusan IPA itu lebih mendalam. Sebagai contoh ada helium. Ya, konfigurasi elektron gimana? Kan nomornya atomnya hanya 2, berarti 2. Di sini contohnya nitrogen. Nomor atomnya di sini adalah berapa? Ya, nitrogen 7. Berarti konfigurasinya 2. Sisanya berapa? 5. Berarti 2 dan 5. Nah, kalau yang lebih dari misalnya di sini natrium kan 11 ya. Nah, berarti konfigurasinya 2, 8 dan 1. Kemudian lebih banyak lagi misalnya di sini ada klorin ya, ada 17 berarti 28 dan 7. Ada yang lagi misalnya melebihi, ada tembaga Cu. Nah, misalnya 29 berarti 28, 18 dan 1 dan seterusnya. Bisa kalian pahami ya. Di sini adalah tabel konfigurasi elektron dari beberapa unsur. Besok kalian SMA lebih mendalam. Ion, apa itu ion? Yaitu kumpulan atom yang bermuatan ini. Kata kuncinya adalah bermuatan listrik. Ya, ada yang positif dan negatif. Kalau yang positif disebut dengan kation, kalau negatif disebut dengan anion. Nah, biasanya di sini berarti kation dia kehilangan atau melepaskan. Ya, misalnya ada K+. Ya, plus kan kelebihan, ya wah dibuang aja. Kemudian kalau kekurangan berarti tandanya negatif, Cl-. Nah, misalnya senyawa garam NaCl itu diuraikan menjadi ion Na+. Na+ tadi plus apa itu? Positif kation. Kalau yang negatif ion Cl. Ini kata kunci ya. Kata kuncinya ion kalian ini negatif atau positif, ada suatu ya muatannya ya, jelas. Ini juga sama ya. Nah, ada yang positif dan negatif. Ini kata kunci adalah bermuatan ya. Itu disebut dengan ion. Tadi ada anion dan kation. Nah, ini tabelnya untuk lebih jelasnya. Ini tabel kation yang pokoknya yang muatannya positif ini kan positif semua ya. Nah, ini positif semua. Kalau ini berarti ion, anion negatif. Ya, ini tabelnya. Ada klorida. Ion klorida berarti Cl-. Nah, kalau ini positif itu ya, gampang ya. Seperti itu aja. Ion ya. Ini juga sama. Senyawa ion yang terbentuk kation dan anion disebut senyawa ion. Contohnya garam dapur ya. Ini garam dapur terbentuk ion Na+ dan Cl-. Ini kemudian melalui ikatan kovalen. Nah, senyawa kovalen merupakan senyawa yang atomnya berikatan kovalen ya. Nah, ikatan kovalen terbentuk ikatan penggunaan bersama pasangan senyawa antar atom ya, elektronnya ini berikatan. Contohnya H2O, CO2. Nah, ini contohnya ya. Itu adalah senyawa ion dan senyawa kovalen. Terus ini identifikasi unsur. Ketika dibakar, setiap unsur menghasilkan warna yang khas ya. Khas warnanya. Prinsip ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu unsur. Nah, dalam suatu bahan ini tergantung uji nyalanya ya. Biasanya ada unsur alkali dan alkali tanah. Nah, ini berapa hasil dari warna nyala, api nyala ya ini. Ini ada Li warna kuning, Na natrium ini. Ini kalian bisa dilihat di tabel. Wah, jelas ya. Nah, ada yang percobaan, dicoba aja ya. Ditembakar apakah warnanya seperti ini? Nah, misalnya yang kalian sering kan magnesium, apakah seperti itu? Nah, kalium, natrium. Nah, coba kalian dicocokkan. Ini warna-warnanya. Oke, demikian tadi mengenai pembelajaran ini mengenai molekul dan penyusunnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.